Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Sebuah kabar gembira untuk seluruh rakyat Indonesia, di mana Indonesia akhirnya memiliki smelter pertama khusus untuk tambang emas dan juga tembaga. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Sekretariat Presiden, di mana ini Pak Jokowi baru saja meresmikan smelter pertama PT Freeport Indonesia di Gresik pada tanggal 23 September 2024. Kita tahu sebelumnya teman-teman, Indonesia selama puluhan tahun lamanya hanya menambang emas mentah dan hasil tambang tersebut diolah oleh negara-negara lain, dan tentu ini menimbulkan banyak sekali kerugian karena dari hasil tembaga yang ditambang ternyata masih mengandung emas yang sangat banyak. Bahkan Pak Jokowi mengatakan per tahun Indonesia kehilangan sampai 52 ton emas akibat kesalahan prosedur dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia, khususnya emas. Dan hari ini teman-teman kita telah menyiapkan informasi lengkap terkait peresmian smelter PT Freeport Indonesia di Gresik. Kita bakal lihat-lihat juga sebesar apa, secanggih apa. Kalau informasinya investasinya ini sampai 50 triliun lebih. Jadi pembangunan smelter ini bukan main-main, adalah smelter terbesar di Indonesia, bahkan disebut-sebut di Asia Tenggara. Dan kita nanti bakal sama-sama mendengarkan pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo terkait rencana pengembangan smelter PT Freeport di Gresik ini ke depannya. Yuk teman-teman, kita simak dulu video pertama. Terkait dengan penambahan saham 10% untuk Freeport itu kelanjutan masih dalam negosiasi. Dulu saat kita mengambil 51%, itu juga negosiasinya juga tidak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tahunan, alot. Bukan hal yang gampang, hal yang sangat, dan saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Pak Menteri SDM. Tapi saya minta memang secepatnya harus di-clearkan, karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia. Ya. Pak, tadi di sambutan juga Bapak bilang bahwa ini baru awal, Pak. Artinya harus ada smelter yang banyak gitu di Indonesia. Sudah dibicarakan dengan Pak Prabowo, Pak, hal ini realisasi? Besok juga akan kita resmikan smelter untuk boksit yang menghasilkan aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Yang lain-lain nanti pemerintah baru pasti akan terima. Ini bikin terharu teman-teman, karena selama puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, Indonesia memang dijadikan tempat eksploitasi oleh negara-negara lain. Indonesia terus saja dibodoh-bodohi, kita hanya menjadi penambang, ya, kita menjual harta kekayaan kita dengan murah, dengan bentuk mentah, dan yang untung malah negara-negara barat. Tapi ini adalah langkah nyata teman-teman dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan mudah-mudahan insya Allah terus dilanjutkan di era Pak Prabowo. Kita insya Allah sudah dalam jalan yang benar untuk menuju Indonesia Emas 2040, di mana Indonesia diramalkan bakal menjadi negara dengan kekuatan atau tingkat ekonomi terbesar kelima di 2040 atau 2045. Oke teman-teman, barusan kita sudah tengok sedikit terkait ini smelter, ya, dalamannya seperti apa, teknologinya secanggih apa. Nah sekarang kita juga mau mendengarkan ini pernyataan yang lebih lengkap dari Presiden Joko Widodo terkait pembangunan smelter dan bagaimana smelter ini bisa menghasilkan keuntungan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia serta kapasitas produksinya. Kita bakal langsung saja simak pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo. sore Pak. Sore Bapak. Sore. Pak, ada 2 smelter yang hari ini diresmikan oleh Bapak. Ini menunjukkan komitmen pemerintah. Ini smelter yang sangat besar sekali dengan investasi juga yang sangat besar sekali. Tadi pagi di PT Aman di Sumbawa itu investasinya 21 triliun rupiah dengan kapasitas produksi bisa sampai 900.000 ton konsentrat. Yang di sini PT Freeport Indonesia investasinya 56 triliun rupiah
dengan kapasitas produksi bisa mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Jadi apa yang sering saya sampaikan, hilirisasi pembangunan smelter itu sekarang betul-betul ada dan memang sangat besar sekali. Bisa dilihat sendiri ya. Pak, tadi disebut kalau misalkan ada kelebihan dari dividen, pajak PPh 80 triliun dengan adanya smelter tembaga ini. Bisa dijelaskan lagi Pak, itu tadi hitung-hitungannya bagaimana tuh Pak? Ya dihitung aja, coba dicek. Pajak daerahnya berapa yang ke Papua dan kabupaten-kabupaten yang ada di sana. Kemudian dari dividen, dari royalti, dari PPh Badan, dari PPh 21, dari pajak ekspor, biaya keluar, ya semua dihitung aja. Dihitung, tolong dihitung. Pak, terkait dengan penambahan saham 10% untuk Freeport itu kelanjutan? Masih dalam negosiasi. Dulu saat kita mengambil 51%, itu juga negosiasinya juga tidak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tahunan, alot. Bukan hal yang gampang, hal yang sangat, dan saat itu memang banyak yang sudah pesimis, tapi saya masih optimis bahwa akan kita dapatkan 51% saham mayoritas. Ini masih proses, nanti tanyakan prosesnya ke Pak Menteri SDM. Tapi saya minta memang secepatnya harus di-clearkan, karena smelternya juga sudah jadi, dan ini adalah milik Indonesia. Ya. Pak, tadi di sambutan juga Bapak bilang bahwa ini baru awal, Pak. Artinya harus ada smelter yang banyak gitu di Indonesia. Sudah dibicarakan dengan Pak Prabowo, Pak, hal ini, hilirisasi? Besok juga akan kita resmikan smelter untuk boksit yang menghasilkan aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Yang lain-lain nanti, pemerintah baru pasti akan timah, batu bara, semuanya ada smelternya. Tembaga, emas, nikel, semuanya. Dan memang harus secepatnya diturunkan pada produksi turunan, sehingga betul-betul kita bisa menjadi produsen kabel, produsen alat suntai, produsen aluminium, semuanya bisa kita produksi sendiri, mandiri. Pak, terkait perpanjangan UP Freeport bagaimana? Perpanjangan Masih dalam proses. Tadi juga ditanyakan oleh Freeport, tapi masih siap diproses di SDM. Terima kasih Pak. Pak, terkait dengan kalau hilirisasi untuk pasir silika gimana Pak? Itu pasir silika apakah nanti akan ada pelarangan untuk ekspor raw material lagi Pak? Yang dilarang itu, yang diperbolehkan itu adalah sedimen pasir yang berada di jalur laut untuk kapal-kapal. Hati-hati, tolong dilihat. Kalau memang bukan itu yang nggak benar. Karena kita butuh, semuanya akan kita hilirisasikan. Pasir, silika, dan lain-lainnya. Termasuk yang ini tadi disinggung mengenai semikonduktor oleh Pak Erick Thohir. Itu juga menjadi incaran kita agar, karena seleniumnya ada, sehingga itu menjadi bahan baku untuk memproduksi semikonduktor juga siap. Sehingga yang paling penting cari partner, cari investor agar bisa bekerja sama. Baik, Pak. Tadi ngajak Pak Fahri Hamzah tadi, Pak. Kenapa? Ngajak Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah itu berasal dari Sumbawa. Oke, kesini juga diajak, Pak. Nah, kalau daerahnya di Sumbawa, saya ajak ke PT Aman tadi. Iya, makasih Bapak. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Presiden Joko Widodo terkait peresmian smelter perdana Indonesia khusus untuk mengolah emas dan juga tembaga. Ya teman-teman, smelter perdana PT Freeport ini adalah sesuatu langkah nyata dari Presiden Joko Widodo, dari pemerintah, dari negara, dari bangsa kita untuk bisa menjadi negara maju. Karena perjalanan pembangunan smelter ini sungguh luar biasa kalau kita mengikuti teman-teman, hampir gagal pembangunan smelter ini kalau misalnya Pak Jokowi tidak tegas. Kalau saat itu
Freeport memang cukup menunda pembangunan smelter dikarenakan corona COVID-19. Tapi akhirnya teman-teman Pak Jokowi mempush sampai mengatakan kalau misalnya smelter ini tidak selesai maka kontrak dengan Freeport akan saya cabut. Akhirnya teman-teman pada 23 September, 1 bulan lagi sebelum Presiden Joko Widodo purna tugas, smelter ini bisa diresmikan dan mudah-mudahan bisa segera beroperasi. Dan ya kita berharap kemajuan kesejahteraan bangsa bisa makin ditingkatkan dengan adanya smelter perdana dan juga terbesar di Asia Tenggara ini. Terima kasih teman-teman telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.